pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sebagai upaya meminimalisir resiko COVID-19, pemerintah Kota Mataram mengaktifkan pos pantau di 5 pintu keluar masuk Kota Mataram sejak akhir pekan ini. Seorang pemuda diamankan tim Opsnal Polsek Sekotong, Kabupaten Lombok Barat karena kedapatan membawa puluhan paket narkoba dalam sebuah operasi pekat yang dilakukan petugas. Ratusan warga di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dilarikan ke puskesmas karena menderita pusing mual dan muntah pasca menyantap gado-gado keliling yang dijual pedagang kaki lima. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram hari ini. Sebagai upaya meminimalisir resiko COVID-19, pemerintah Kota Mataram mengaktifkan pos pantau di 5 pintu keluar masuk Kota Mataram sejak akhir pekan ini. Selain melakukan sterilisasi dan pengecekan kesehatan warga, langkah tersebut juga untuk membatasi ruang gerak masyarakat di masa siaga darurat pencegahan COVID yang ditetapkan pemerintah daerah. Menyikapi terkonfirmasinya 3 warga Kota Mataram positif COVID-19, pemerintah Kota Mataram mulai memberlakukan pengetatan pintu masuk kota sejak akhir pekan ini. Proses pengetatan dilakukan dengan mengaktifkan 5 posko kesehatan di seluruh pintu masuk Kota Mataram untuk melakukan sterilisasi dan pemantauan kesehatan para warga. 5 pos tersebut berada di wilayah pintu masuk Gerimax, Dasan Cerben, jalur Bil Jempong, jalur Ampenan Senggigi, dan jalur Rembiga, yang seluruhnya dijaga petugas gabungan kesehatan TNI Polri selama 24 jam. Bagi warga yang melintas, petugas akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengendara serta melakukan langkah penyemprotan bagi kendaraan roda 4 yang akan masuk Kota Mataram. Langkah tersebut diberlakukan dalam rangka memantau kesehatan warga yang hendak masuk Kota Mataram sekaligus dalam rangka membatasi ruang gerak warga agar mengikuti anjuran social distancing saat ini dan cukup mendapat apresiasi dari masyarakat. Rencananya dari kantor sendiri itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Karena jam 10 malam kan jam malamnya sudah dimulai diberlakukan. Ini geser orang Lotim atau dari mana, Pak? Semua yang dari luar ke Kota Mataram. Ya? Kalau yang dari Kota Mataram keluar, dibebaskan keluar. Terganggu nggak, Bu? Enggak. Malah bersyukur ya. Terima kasih juga untuk petugas. Jadi kita lebih tenang lah gitu ya. Nyaman, lebih tenang. Jadi kita dari awal tahu gitu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih buat petugas. Ini bukan menghalangi. Saya malah bersyukur gitu. Selain memberlakukan pengetatan serta pemantauan kesehatan di pintu masuk Kota Mataram, dalam rangka mengurangi resiko penyebaran, pemerintah setempat juga telah memberlakukan jam malam bagi warga masyarakat hingga pukul 22 WITA setiap harinya, dan mengimbau warga untuk tetap di rumah dan menghindari keramaian untuk sementara waktu. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan, melaporkan. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur memperlakukan penjemputan para pemudik asal luar daerah yang pulang kampung di Bandara Lombok Zainuddin Abdul Majid Praya, Lombok Tengah. Dari total 922 pemudik yang sudah dijemput petugas, sebanyak 28 orang masuk dalam ODP dan langsung dikarantina, sementara sisanya diperbolehkan pulang namun harus menjalani isolasi secara mandiri. Upaya meminimalisir resiko penularan dari warga perantau yang kembali ke daerah, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur memberlakukan regulasi penjemputan bagi warga yang kembali melalui bandara. Dalam regulasi tersebut, para keluarga tidak diperkenankan untuk menjemput sendiri kerabat atau anggota keluarganya dan harus melalui tahapan pemeriksaan dari tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten. Berdasarkan data dari petugas sejak sepekan terakhir, total jumlah pemudik jalur bandara yang berhasil dijemput petugas sebanyak 922 orang pemudik, dengan sebanyak 28 orang pemudik langsung diisolasi di Rusunawa karena masuk ODP berasal dari daerah terpapar COVID-19. Sementara sisanya diperbolehkan pulang oleh tim gugus tugas karena masuk kategori orang tanpa gejala, namun harus menjalani isolasi diri secara mandiri di rumah masing-masing. Gugus tugas Kabupaten Lombok Timur ini memfasilitasi masyarakat dalam hal penjemputan masyarakat Lombok Timur yang datang dari luar daerah.
Ini sudah kita laksanakan dari tanggal 1 April ya, sampai dan hari ini masih berlangsung. Selain sebagai upaya pencegahan resiko penularan dampak COVID-19 yang riskan dibawa dari luar daerah, upaya pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya social distancing yang diterapkan pemerintah saat ini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Langkah penanggulangan dampak COVID-19 dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara, salah satunya dengan mengalihkan dana ujian nasional untuk upaya sterilisasi dan penyemprotan disinfektan di sekolah. Langkah tersebut diambil sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang peniadaan ujian nasional akibat wabah COVID-19. Seperti di daerah lainnya, keputusan meliburkan sekolah dan peniadaan ujian nasional diberlakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara pasca ditetapkannya pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam oleh pemerintah. Sebagai tindak lanjut dan bagian dari program pencegahan penyebaran di lingkungan sekolah, pemerintah daerah bersama pihak Dinas Pendidikan setempat bersepakat untuk mengalihkan dana ujian nasional untuk biaya sterilisasi atau pengadaan disinfektan. Seluruh disinfektan tersebut nantinya akan digunakan untuk upaya sterilisasi di lingkungan ratusan sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Utara tanpa terkecuali. Dalam estimasi awal, besaran anggaran untuk biaya penyemprotan disinfektan di lembaga sekolah di KLU ditaksir akan menghabiskan anggaran sebesar 400 juta rupiah. Ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2020. Ya. Jadi program-program yang tidak urgent atau tidak akan bisa dilaksanakan ya, karena pun ditiadakan berarti termasuk tidak dilaksanakan, itu kita alihkan untuk penanggulangan virus COVID-19. Di Kabupaten Lombok Utara terdata sebanyak 153 sekolah tingkat SD dan 35 sekolah tingkat SLTP, serta SLTA sederajat yang pada tahun ini tidak menggelar ujian nasional sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 dalam upaya pencegahan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Ratusan warga di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dilarikan ke puskesmas karena menderita pusing mual dan muntah pasca menyantap gado-gado keliling yang dijual pedagang kaki lima. Pihak puskesmas memastikan sebanyak 121 orang warga masyarakat mengalami keracunan dan seluruhnya sudah ditangani medis. Satu persatu warga di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dievakuasi ke Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Monta karena mengidap gejala keracunan akhir pekan ini. Ratusan warga tersebut dirujuk anggota keluarga mereka dengan gejala mual, muntah pusing, diare, bahkan sebagian warga justru pingsan dan kejang-kejang. Menurut warga, rasa tersebut dialami pasca mereka mengkonsumsi gado-gado atau ketoprak keliling yang dijajakan seorang pedagang kaki lima di wilayahnya. Ramainya pasien yang dirujuk keluarganya membuat ruang perawatan puskesmas penuh sehingga sebagian mereka terpaksa dirawat di lantai dan kursi klinik. Pihak rumah sakit sendiri membenarkan para warga mengalami keracunan makanan dengan gejala mual dan muntah serta pusing-pusing, dan saat ini seluruhnya telah ditangani tim medis dan sebagiannya telah diperbolehkan pulang. Gara-gara makan apa deh? Gado-gado. Oh, gado-gado. Berarti keracunan ya? Iya. Selain sakit perut apa aja yang dirasakan? Banyak pusing. Pusing, muntah. Seret. Muntah-muntah juga? Iya. Terakhir tadi maghrib, belum kita update lagi yang sekarang sekitar lebih dari 120-an. Itu penyebab apa? Informasi yang kita dapat karena intoksikasi makanan. Kasus keracunan ratusan warga Monta Bima saat ini sudah ditangani aparat kepolisian Polsek Monta dengan menyita sisa makanan berupa gado-gado yang diduga menyebabkan keracunan massal di desa tersebut untuk diambil sampelnya dan dilakukan uji laboratorium. Dari Kabupaten Bima, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Ramatia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Sebagai upaya meminimalisir resiko COVID-19, pemerintah Kota Mataram mengaktifkan pos pantau di 5 pintu keluar masuk Kota Mataram sejak akhir pekan ini.
Seorang pemuda diamankan tim Opsnal Polsek Sekotong, Kabupaten Lombok Barat karena kedapatan membawa puluhan paket narkoba dalam sebuah operasi pekat yang dilakukan petugas. Ratusan warga di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dilarikan ke puskesmas karena menderita pusing mual dan muntah pasca menyantap gado-gado keliling yang dijual pedagang kaki lima. Seorang pemuda diamankan tim Opsnal Polsek Sekotong, Kabupaten Lombok Barat karena kedapatan membawa puluhan paket narkoba dalam sebuah operasi pekat yang dilakukan petugas. Dari tangan pelaku, petugas menyita puluhan poket narkotika jenis sabu bersama alat hisap sebagai barang bukti. Inilah video amatir penangkapan seorang pemuda berinisial MI, 28 tahun, asal dusun Kampung Barat, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang diamankan tim Opsnal Polsek Sekotong Lombok Barat dalam operasi pekat akhir pekan ini. Pemuda tersebut diamankan petugas karena gerak-geriknya yang mencurigakan saat melewati operasi yang tengah dilakukan petugas di sebuah ruas jalan di kawasan Sekotong pada malam hari. Pelaku yang melintas dengan dibonceng sepeda motor oleh rekannya akhirnya berhasil diamankan, sementara rekannya berhasil kabur dari kejaran petugas. Saat digeledah, petugas mendapati barang bukti sebanyak 30 paket kristal bening diduga sabu disimpan di dalam pakaian miliknya lengkap bersama alat hisap. Diduga sabu tersebut sedianya akan diantarkan pelaku kepada sejumlah konsumen di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Ini kebetulan kami lakukan patroli rutin oleh tim ular kepuh. Kebetulan ada informasi, ada sepeda motor yang membawa barang. Kita antisipasi, setelah dapat melintas kita stop. Ini patroli penanganan 3C ya. Memang tiap malam kami gelar terus. Kasus penangkapan pemuda pengedar sabu tersebut saat ini tengah didalami tim Satres Narkoba Polres Lombok Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya menguasai dan memiliki narkotika, pelaku dijerat pasal 112 Undang-Undang KUHP nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Puluhan anak penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Lombok Tengah dibebaskan dan diserahkan ke pihak keluarga untuk menjalani masa asimilasi dan integrasi. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 terkait pembebasan narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Sebanyak 23 anak yang selama ini menjadi penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Lombok Tengah dibebaskan oleh pihak lapas terkait kebijakan penyebaran COVID-19 oleh pemerintah pusat. Seluruh warga binaan anak tersebut dibebaskan dan dikembalikan ke keluarganya setelah menjalani 2/3 masa hukuman mereka dan akan menjalani masa asimilasi dan integrasi di tengah masyarakat. Mereka diberikan kebebasan merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 terkait pembebasan narapidana dalam upaya pencegahan wabah COVID-19 khususnya di lingkungan lapas. Sebagai proses pemantauan, seluruh warga binaan anak-anak harus menjalani wajib lapor setiap bulannya dan juga harus menjalani masa asimilasi dengan mengisolasi diri di rumah dengan diawasi oleh orang tua mereka. Pak Menteri mengeluarkan surat keputusan untuk asimilasi. Jadi dia menjalani hukumannya di rumahnya masing-masing. Jadi belum bebas dia, jadi menjalani di rumah. Begitu dia sampai di rumah, ya tidak kemana-mana, di rumah saja. Isolasi diri. Isolasi diri. Sementara bebasnya puluhan warga binaan anak diapresiasi pihak keluarga yang menyambut haru kembalinya sang anak dengan harapan mereka menjadi pribadi yang baik usai menjalani masa hukuman dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Luar biasa, alhamdulillah saya terima kasih kepada Kementerian HAM dan saya yang telah diberikan kebebasan kepada anak saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Ratusan tim gabungan kesehatan TNI Polri melaksanakan sterilisasi penyemprotan disinfektan di areal publik dan objek vital pusat keramaian di Kota Mataram dan sekitarnya.
Sesuai dengan arahan Mabes Polri, langkah sterilisasi akan serentak dilakukan mulai dari tingkat Polda hingga Polres di seluruh kabupaten kota di NTB selama 30 hari ke depan. Tak kurang dari 500 tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 diterjunkan pada langkah sterilisasi kawasan publik dan objek vital di NTB. Seluruh tim tersebut ditugaskan khusus untuk melakukan langkah penyemprotan cairan desinfektan secara terpadu dengan menyasar ruang publik seperti pusat perbelanjaan serta pasar dan taman kota yang merupakan tempat favorit berkumpul warga. Selain melaksanakan penyemprotan cairan desinfektan, tim gabungan juga akan melakukan sosialisasi kepada warga tanpa terkecuali agar mematuhi himbauan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan COVID-19 saat ini. Langkah penyemprotan dan pemantauan objek vital sendiri akan dilakukan tim gugus tugas selama 30 hari ke depan dan dilakukan serentak mulai di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek di 9 kabupaten kota di NTB. Akan melaksanakan penyemprotan desinfektan secara masif. Ya, sekali lagi akan melaksanakan penyemprotan desinfektan secara masif di titik-titik yang rawan, terutama titik-titik rawan tempat perbelanjaan, pasar, dan tempat-tempat kerumunan masyarakat lainnya. Selain turut membantu upaya sterilisasi kawasan dari resiko penyebaran COVID-19, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat juga tetap akan mengoptimalkan pengamanan Kamtibmas untuk tetap menjaga kenyamanan masyarakat di tengah suasana siaga darurat COVID-19 belakangan ini. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan, melaporkan. Di tengah merebaknya wabah virus COVID-19, seorang balita usia 2 tahun harus menjalani perawatan di Puskesmas Kediri karena didiagnosa mengalami gizi buruk. Selain gizi buruk, sang bocah juga divonis mengidap komplikasi dan butuh perhatian pemerintah dan para dermawan. Beginilah kondisi bocah laki-laki bernama Muhammad Wahyu Aliansyah 2 tahun, warga Dusun Karangkuripan Barat, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang terkulai lemas di ruang perawatan puskesmas setempat. Wahyu divonis mengidap kekurangan gizi yang menyebabkan pertumbuhan tubuhnya tidak sepadan dengan perkembangan usianya saat ini yang hanya memiliki berat 5 kg saja. Tak hanya itu, bocah malang tersebut juga didiagnosa mengalami sejumlah komplikasi penyakit, mulai gangguan pencernaan dan pernapasan yang menyebabkan dirinya harus mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya pihak keluarga telah berulang kali membawa Wahyu ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Namun karena mengidap gizi buruk dan komplikasi, pihak puskesmas menganjurkannya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih maksimal. Namun niat tersebut urung dilaksanakan keluarga karena keterbatasan biaya dan saat ini pihak keluarga hanya berpasrah berharap adanya pihak terkait yang bersedia membantu untuk kesembuhan sang anak. 15 menit mencret, 15 menit mencret. Ya. Berat badan terakhir ditimbang berapa kilo? 6,2. 6,2. Wahyu lahirnya normal dengan keadaan lahir normal dalam berat 3,9 di rumah sakit Gerung. Seperti terus lagi begitu dia baik kita berikan dia lagi biskuit. Nah cuman kan memang anak ini rentan sekali sama penyakit menular seperti itu. Nah ini yang terus kita kan agak lama memang peningkatan, apalagi kalau anak kecil seperti ini. Saat ini pihak keluarga berharap bantuan pemerintah ataupun swasta agar Wahyu bisa segera mendapatkan pengobatan yang optimal dengan merujuknya ke rumah sakit agar pertumbuhannya bisa normal seperti bocah seusianya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan, melaporkan. Masih bersama saya Hulara Matia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Sebagai upaya meminimalisir resiko COVID-19, pemerintah Kota Mataram mengaktifkan pos pantau di 5 pintu keluar masuk Kota Mataram sejak akhir pekan ini. Seorang pemuda diamankan tim Opsnal Polsek Sekotong, Kabupaten Lombok Barat karena kedapatan membawa puluhan paket narkoba dalam sebuah operasi pekat yang dilakukan petugas. Ratusan warga di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dilarikan ke puskesmas karena menderita pusing mual dan muntah pasca menyantap gado-gado keliling yang dijual pedagang kaki lima.
Sebagai bentuk kepedulian, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Lombok Timur menggelar bakti sosial dengan membagikan masker gratis dan penyemprotan disinfektan ke perkampungan warga di Dusun Batu Pengilik, Desa Lando, Kecamatan Terara. Gerakan tersebut dilakukan sebagai sosialisasi membantu tugas pemerintah mengajak masyarakat mengikuti himbauan penanggulangan resiko penyebaran COVID-19. Bertempat di Dusun Pengilik, Desa Lando, Kecamatan Terara, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAMI Kabupaten Lombok Timur bersama pemerintah desa setempat menggelar bakti sosial yang menyasar langsung ke warga terkait pencegahan wabah COVID-19. Baksos diisi dengan penyemprotan disinfektan ke rumah warga, sekaligus membagikan 500 masker secara gratis kepada warga masyarakat, serta melakukan sosialisasi cara pencegahan penularan COVID-19. Langkah menggandeng pemerintah desa dan para pemuda sengaja dilakukan untuk lebih mengefektifkan upaya sosialisasi berikut upaya pencegahan agar lebih cepat dipahami masyarakat desa. Dalam hal ini kami akan terus memfasilitasi gerakan penanggulangan resiko penyebaran COVID-19 yang dilakukan pemerintah saat ini di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Lombok Timur yang saat ini masuk dalam kawasan zona merah wilayah terdampak. Kami dari KAMI Lombok Timur ikut mengambil bagian dalam rangka membantu pemerintah dan masyarakat untuk melakukan bakti sosial dengan sosialisasi tentang virus corona ini. Tujuan kami adalah melakukan membantu pemerintah pusat sampai ke pemerintah yang ada di desa beserta dusun-dusun yang ada di pelosok-pelosok negeri ini untuk melakukan bagaimana pencegahan coronavirus 2019 ini yang sangat cepat peningkatannya. Langkah penyadaran secara kolektif harus terus dilakukan pemerintah dengan menggandeng elemen masyarakat serta pihak swasta sebagai upaya bersama meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengikuti himbauan dan arahan pemerintah daerah. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Prihatin terhadap terjadinya kelangkaan masker pasca merebaknya virus COVID-19, warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Praya Kabupaten Lombok Tengah berinisiatif membuat masker untuk memenuhi stok kebutuhan masker untuk seluruh petugas dan penghuni rutan. Selain untuk memenuhi kebutuhan masker di rutan, rencananya produksi masker secara massal juga akan dilakukan warga binaan untuk mencukupi stok masker bagi masyarakat. Langkanya stok masker di pasaran sebagai dampak merebaknya COVID-19 di sejumlah daerah mendapat perhatian warga termasuk warga binaan di Rumah Tahanan kelas 2B Kabupaten Lombok Tengah. Sebagai upaya bersama mencegah resiko penularan, para warga binaan yang biasa menjahit berinisiatif memproduksi masker untuk mencukupi kebutuhan mereka di dalam lapas termasuk para petugas. Alat pelindung kesehatan tersebut dibuat warga binaan dari kain tetoran dengan teknik paduan standar masker yang dianjurkan dan dinyatakan aman digunakan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sejak dimulai awal pekan ini, para warga binaan hingga saat ini telah berhasil memproduksi sebanyak 300 lembar masker dan akan terus diproduksi untuk mencukupi kebutuhan masker bagi penghuni rutan selanjutnya. Pertamanya karena mesinnya rusak kita pakai kita pakai tangan dulu sebelum mesinnya diperbaiki. Ini sudah berapa yang diproduksi ini? Udah 300 lebih, Bu. Udah 300 lebih ya? Iya. Artinya 300 lebih itu cukup untuk karyawan di rutan ini ya? Kalau karyawan lebih dari cukup, Bu. Selain diproduksi untuk pegawai dan penghuni rutan, rencananya masker hasil karya para warga binaan rutan Praya ini juga akan diproduksi secara massal dan nantinya akan dijual ke masyarakat yang hasilnya nanti akan dikembalikan kepada warga binaan untuk mencukupi kebutuhan mereka selama berada di dalam rutan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan.
Menikmati panorama ketinggian dengan sensasi bermain dengan hewan jinak mungkin jarang Anda temui. Nah, di kawasan wisata Pusuk Lestari, Kabupaten Lombok Utara, Anda bisa menikmati kesejukan panorama alam pegunungan sembari bercengkrama dengan puluhan monyet liar yang ramah menyapa Anda. Selain sejuk dengan pemandangannya yang masih alami, kawasan ini juga ramai dikunjungi para wisatawan untuk melepas lelah dan penat seharian bekerja. Nah, bagaimana keunikannya? Berikut kita simak hanya di Indonesia Punya. Inilah kawasan wisata Pusuk Lestari, kawasan ketinggian dengan panorama pegunungan yang asri yang terletak di perbatasan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara dan menjadi salah satu kawasan perlintasan yang ramai dikunjungi para wisatawan. Tak hanya dikenal dengan aneka buah hasil hutan yang banyak dijual warga di pinggir jalan, kawasan ini menjadi salah satu destinasi favorit warga dan wisatawan yang ingin sekedar bersantai atau beristirahat melepas lelah setelah berwisata seharian. Di kawasan ini Anda bisa menikmati hijaunya panorama alam perbukitan alami yang berjejer mengitari kawasan Pusuk dan menyejukkan sepanjang mata memandang. Tak hanya itu, di sini Anda bisa bersantai sembari menyaksikan tingkah lucu puluhan monyet hutan yang sengaja turun menyapa para pengunjung yang berada di kawasan tersebut. Dengan bermodal kacang atau makanan ringan, monyet-monyet hutan yang jinak akan mendekati Anda serta bercengkrama tanpa jarak yang membuat Anda akan enggan untuk beranjak. Konon, monyet-monyet tersebut adalah habitat asli kawasan Pusuk yang telah mendiami kawasan tersebut sejak berabad-abad lamanya dan hingga kini ekosistemnya masih terjaga dari waktu ke waktu. Sensasi kesejukan kawasan ini dengan aneka faunanya yang jinak dan bersahabat menjadi pengalaman bagi Anda yang tidak akan ditemui di sejumlah lokasi wisata lainnya dan tentunya sangat Indonesia punya. It's exciting. It's nothing like back home. Okay, you're very near, but monkey. What do you feel? Excited to be that close to the animals, the wild animals. Wisatanya bagus, wisatanya dia bagus. Terlalu banyak monyetnya itu yang ceria-ceria gitu. Ya wisata untuk anak-anak waktu berlibur jalan-jalan. Kalau alamnya sendiri gimana? Kalau menurut saya alamnya sih indah, dia kayak alami gitu. Sejuk ya? Iya, kayak alami gitu. Dia direnovasi sedikit ya biar lebih bagus lagi dia. Buat rest area gitu ya? Iya, areanya ada tempat wisatanya untuk anak-anak gitu. Setelah Anda puas menikmati sensasi kesejukan di kawasan ketinggian Pusuk Lestari, Anda jangan pulang dulu. Karena di sini Anda bisa menikmati aneka hasil bumi warga masyarakat sekitar seperti aneka buah dan juga minuman khas yang bernama tuak, yang merupakan hasil sedapan pohon nira yang bisa Anda nikmati di lokasi atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Nah, jika Anda penasaran ingin tahu bagaimana sensasi kawasan Pusuk Lestari dengan keramahan faunanya, silakan datang ke kawasan ini ya. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Menikmati keindahan panorama pantai tak hanya bisa dinikmati secara abstrak. Di Kabupaten Lombok Barat, sebuah destinasi pantai Tanjung Bias menawarkan sensasi panorama indahnya sunset di sore hari serta sajian aneka kuliner laut yang bervariatif berjejer di sepanjang pantai. Selain sebagai upaya mengajak warga masyarakat untuk peduli lingkungan, kawasan pantai yang dulunya tidak tertata kini dikonsep apik untuk menggairahkan ekonomi mikro masyarakat nelayan di kawasan tersebut. Nah, bagaimana keunikannya? Berikut liputannya di Indonesia Punya.
Inilah destinasi kawasan Pantai Senteluk yang terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar yang kini telah berubah indah dan terlihat asri dengan panorama pantai yang masih tertata apik yang belakangan menjadi salah satu destinasi favorit warga masyarakat Kota Mataram. Berkat inisiasi pihak desa dan warga sekitar, kawasan pantai yang dulunya dipenuhi sampah kini telah berubah menjadi pantai yang bersih dan juga menjadi spot warga untuk mengabadikan momen sunset setiap sore hari. Setelah dikelola serius oleh pihak desa, kawasan ini telah paripurna menyuguhkan varian spot bersantai seperti sawung atau ayunan yang dihias menarik dengan ornamen warna-warni sebagai magnet untuk para pengunjung. Selain menjadi lokasi untuk menanti sunset untuk bersuah foto, di kawasan ini juga terdapat puluhan lokasi berwisata kuliner khas laut yang dibangun swadaya sebagai sisi lain kawasan tersebut. Meski masih terkonsep natural dan cukup sederhana, namun keberadaan puluhan lapak kuliner rakyat tersebut bisa menopang ekonomi mikro warga masyarakat setempat yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Nah, selain bisa menikmati keindahan sunset Pantai Senteluk, keberadaan lapak pedagang kuliner laut dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu daya tarik mengapa kawasan ini selalu ramai dikunjungi warga masyarakat. Wisata kuliner yang ada di Pantai Tanjung Bias, Desa Senteluk ini, memang kami bersama teman-teman membuat satu rencana. Berawal dari memang tempat ini kami anggap harus difungsikan, harus dimanfaatkan, karena selama ini kami melihat selain ilalang, sampah-sampah juga di sini. Ini sangat pas sekali kami anggap untuk kami coba buat sesuatu di sini, sehingga kami mencoba untuk membuat wisata kuliner ini. Mungkin karena di sini lebih unik aja ya, ada ayunannya diwarna-warnain, terus ada bunga-bunganya, mungkin menurut saya itu. Terus yang paling disukai di sini apa? Mungkin suasana foto booth-nya bagus buat foto. Sunsetnya di sini bagus, soalnya nggak ada yang ngalangin, jadinya bagus. Nah, jika penasaran dengan pesona sunset, berikut ingin menikmati cita rasa sajian kuliner laut dengan bumbu khas Lombok, maka kawasan Pantai Senteluk di sisi utara Kota Mataram ini layak menjadi destinasi Anda berikutnya. Sekian dulu ya penjelajahan wisata pantai kita. Saksikan episode berikutnya hanya di Indonesia Punya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hulda Ramatia beserta segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.